Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Andara Widya Sukmara NIM 195221301 dari kelas AKS 5A. Di sini saya akan membacakan review jurnal atau artikel saya terkait tugas UAS akuntansi manajemen. Topik berasal dari chapter 17 biaya lingkungan pengelolaan. Nama jurnal Artatama, Journal of Business Management and Accounting. Kemudian judul yang saya ambil yaitu Effect of Environmental Performance on Environmental Disclosure of Manufacturing, Mining, and Plantation Companies listed in Indonesian Stock Exchange. Yang pertama adalah latar belakang. Kerusakan lingkungan akhir-akhir ini sering menjadi salah satu dari beberapa isu yang sering dibicarakan di ruang publik. Limbah perusahaan maupun aktivitas perusahaan banyak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Kemudian, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak perusahaan terhadap lingkungan adalah keseriusan perusahaan dalam menyikapi atau meminimalkan dampak kegiatannya terhadap lingkungan melalui kegiatan corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kemudian, program penilaian peningkatan kinerja perusahaan atau PROPER merupakan salah satu upaya Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk mendorong kepatuhan perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui instrumen informasi. Di sisi lain, pemerintah sebagai salah satu pemangku kepentingan utama dalam hal ini mengeluarkan peraturan terkait kewajiban perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tertuang dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Selanjutnya adalah landasan teori. Dalam penelitian ini menggunakan teori legitimasi, yaitu perusahaan ingin terlihat sah di mata publik. Dalam penelitian ini, fenomena yang terjadi adalah kemungkinan bagi perusahaan untuk melakukan pengungkapan lingkungan sebaik mungkin, tetapi kinerjanya masih buruk. Hal ini dikarenakan perusahaan cenderung hanya ingin terlihat sah atau baik di mata publik, tetapi kinerja lingkungan yang sebenarnya mungkin masih buruk. Jadi hal tersebut sesuai dengan prinsip teori legitimasi, yaitu terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Metode dan data. Yang pertama adalah metode dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan metode purposive sampling. Total perusahaan yang diobservasi adalah 92 perusahaan. Kemudian data dari penelitian ini. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain dalam bentuk publikasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah dari publikasi laporan tahunan dan laporan keberlanjutan masing-masing perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan data PROPER 2010 sampai 2013 diambil dari website Kementerian Lingkungan Hidup. Selanjutnya adalah implikasi dan keterbatasan dalam penelitian. Untuk yang pertama, implikasi. Dalam jurnal atau artikel yang telah saya baca, tidak terdapat implikasi dalam penelitian yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua adalah keterbatasan dalam penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya sedikit perusahaan yang menggunakan kriteria pengungkapan menggunakan GRI. Di sisi lain, kriteria pengungkapan dengan GRI lebih banyak ditemukan dalam laporan keberlanjutan daripada laporan tahunan. Sekian presentasi dari jurnal atau artikel yang telah saya review. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.